Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Saya percaya dimanapun kita semua berada sore hari ini, walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku ada sebab anugerah Tuhan. Karena sampai saat ini kita boleh memuji Tuhan dengan leluasa. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Buat kesempatan yang boleh Tuhan Yesus berikan. Dimanapun saat ini ibu-ibu berada, percaya bahwa Tuhan Yesus juga beserta dengan kita. Apapun yang boleh terjadi saat-saat ini, tapi percaya oleh anugerah Tuhan, kita masih bebas memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
syukur kami sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau teramat baik dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Doa pembukaan saya serahkan kepada Ibu Siska. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang kulimpahkan kepada anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami berkumpul kembali bersama ibu-ibu yang ada di rumah. Kami ingin memuji nama-Mu. Biarlah Engkau melawati kami, setiap hamba-Mu yang melayani pada saat sore hari ini, dan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ibadah ini selalu berkenan di hadapan Engkau. Bapa, kami ingin mulaikan ibadah kami saat pada sore hari ini. Kami beralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bahwa dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ragu kasih Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dimanapun ibu-ibu saat ini berada, kita bersukacita. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Amin. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama katakan, tak pernah kita ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kita. Kita yakin percaya Tuhan menuntun kehidupan kita. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
Kita akan mendengarkan kebagian firman Tuhan. Mari siapkan hati ibu-ibu saat ini yang ada di rumah. Kita akan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita nyanyikan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Karena dengan firman Tuhan kita menjadi kuat melewati setiap badai hidup yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kita. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau beserta kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kami nanti-nantikan. Haleluya. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kami nantikan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Mari kita berdoa untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan boleh memberikan kepada kami. Seluruh kaum wanita kami boleh memuji, kami boleh memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan hidup ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan biar setiap kami yang mendengarkan firman Allah, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat sore saya ucapkan buat kita semua. Bersyukur kalau saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuliakan nama Tuhan. Karena memang benar saat-saat ini merupakan saat dimana kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita sementara diuji oleh Tuhan. Tetapi biarlah lewat kesempatan yang indah saat ini kita mau gunakan untuk kita lebih menikmati kehadiran Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, firman Allah berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita ada di tengah-tengah keadaan yang bisa dibilang bahwa kita sekarang keadaannya lagi sulit, lagi sukar, di mana ada begitu banyak hal yang kita hadapi, tantangan, persoalan yang silih berganti. Bahkan kurang lebih 3 bulan ya, hampir 3 bulan kita ada di masa pandemi ya. Ada begitu banyak hal yang sudah kita hadapi. Keadaan situasi yang membuat orang, saya bisa katakan ada banyak orang yang putus asa. Ada banyak orang yang hilang pengharapan. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi sore hari ini kita akan sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan saya dan saudara. Firman Allah berkata atau menuliskan bahwa pengharapan adalah sau yang kuat. Sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa pengharapan itu merupakan sau yang kuat. Bukan hanya sekedar kuat, tetapi dia aman buat jiwa kita. Sau sama artinya dengan sebuah jangkar, ya. Kalau saya membaca di dalam kamus besar, bagaimana sau ini berbicara tentang alat yang mengaitkan, ya, atau suatu alat yang berat yang terbuat dari besi, dan ini hanya bisa digunakan untuk kapal-kapal yang akan berlayar, ya. Ketika kapal ini akan berhenti, ya, jangkar ini yang akan membuat dia supaya tidak terombang-ambing oleh gelombang atau oleh ombak yang datang. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita, anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan yang kuat seperti sau. Nah, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih lanjut dalam khotbah saya sore hari ini, saya memberikan satu tema bahwa hidup
dalam pengharapan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Nah, firman Tuhan menggambarkan kehidupan kita, pengharapan kita kepada Tuhan seperti sau yang kuat. Dalam arti saudara, pengharapan anak-anak Tuhan akan membuat kita semakin teguh terhadap janji-janji pada Tuhan, janji-janji Tuhan. Nah, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kehidupan kita ya sekarang, tadi saya katakan bahwa kita sekarang hidup di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ya, bahkan dalam keadaan di mana ada banyak orang yang tidak lagi punya pengharapan. Pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah, tidak bebas seperti sedia kala. Tetapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita kaum wanita yang ada, kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita melihat ada contoh di dalam firman Tuhan bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan, dia memiliki sikap dan hidup yang bergantung pada apa yang dibutuhkan oleh Allah ya. Jadi pengharapan kita itu merupakan sikap dan cara hidup kita yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam suratan Roma pasal yang keempat, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Allah berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat terakhir, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat cerita daripada Abraham ya. Kita tahu bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang yang percaya. Tetapi sebelum dia menjadi bapa orang percaya, tentunya ada proses, ada pergumulan yang dia hadapi. Dan ini tidak mudah. Kalau kita melihat ayat yang ke-18 bahwa Abraham, firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk dia berharap kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat, namun ya, Abraham tetap berharap dan percaya kepada Allah. Saat-saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita bisa andalkan dalam dunia ini? Tentunya tidak ada, saudara. Tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini selain kita hanya mau berharap kepada Tuhan, ya. Dengan apa? Dengan iman kita, dengan kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Abraham berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-19, ya, ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak ada harapan buat kita. Mungkin orang berkata bahwa tidak mungkin ya, sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi kalau kita melihat Abraham, sekalipun usianya, dikatakan firman Tuhan, usianya sudah 100 tahun. Tidak ada harapan lagi untuk dia bisa memiliki keturunan. Tetapi kita melihat bahwa Abraham benar-benar dia mau tetap percaya kepada Tuhan ya. Mungkin bagi manusia tidak mungkin. Bagi manusia sangat-sangat mustahil. Ya. Kalau mau dibandingkan dengan zaman sekarang saudara ya. Usia seperti itu tentunya tidak mungkin untuk bisa memiliki keturunan. Tetapi bagi Allah kita tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan ya. Lewat apa? Lewat iman kita yang teguh ya. Tetap berpegang kepada semua janji-janji Allah. Firman Tuhan berkata, Allah kita Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang kita hadapi saat-saat ini? Keadaan apa yang sementara kita hadapi saat ini? Percayalah kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita pegang janji Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup saya dan saudara. Mungkin banyak tantangan saat-saat ini, banyak persoalan. Apalagi kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ibu, ada banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Di satu sisi ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Percayalah kepada Tuhan bahwa pengharapan kita pegang janji Tuhan, pengharapan kita hanya mau tujukan kepada Tuhan. Sebab kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan, ada iman yang teguh, ada kepercayaan kepada Tuhan, ada pengharapan yang ditujukan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kesempatan yang indah, waktu yang mungkin terbatas buat kita. Tetapi biar lewat kebenaran firman Tuhan dapat menguatkan kita bahwa kita tidak sia-sia punya Allah seperti Yesus. Kita tidak sia-sia menaruh pengharapan kepada Yesus. Haleluya. Apa yang terjadi sekarang? Kita kembali kepada firman Tuhan. Semuanya sudah ditulis oleh Tuhan ya. Semuanya sudah disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Firman Allah berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang terjadi sekarang? Firman Tuhan sudah mencatat terlebih dahulu. Bahkan firman Tuhan berkata itu akan menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Bukan hanya pelajaran tetapi menjadi pengalaman kita dengan Tuhan. Amin. Pengalaman yang indah bahwa kita punya pengharapan di dalam Yesus.
Tuhan memberikan pengharapan kita. Sekalipun kita ada dalam keadaan yang sukar, sekalipun kita dalam keadaan yang tidak mungkin secara manusia, ada banyak persoalan masalah, tetapi pengharapan kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Percayalah ya, apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah sampaikan ya. Dalam ayat tadi dikatakan apa yang sudah terjadi sekarang ini, yang kita lihat, keadaan yang sekarang kita hadapi itu sudah dicatat oleh firman Tuhan. Dan itu menjadi pelajaran buat kita. Oleh sebab itu kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah merasa susah, sekalipun memang dunia ini ya menjadi tempat kesusahan buat kita. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Yesus. Haleluya. Kita punya pengharapan ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak putus asa. Kita tidak hilang pengharapan ya. Biar kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita kaum wanita ya, kita gereja Tuhan, kita mau selalu berpegang kepada janji Tuhan. Tetap berpegang kepada janji Tuhan ya, dan percaya dengan iman kita bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sering kita menyanyi, pengharapanku hanya Yesus saja. Biar itu jadi iman kita. Kita berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dunia banyak menawarkan ya banyak hal dalam hidup ini. Bahkan seringkali kita diberikan harapan-harapan yang palsu ya. Anak muda bilang sekarang PHP ya, pemberi harapan palsu. Tetapi hanya di dalam Yesus harapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Hanya di dalam Yesus pengharapan kita pasti ya. Manusia mungkin bisa berjanji dan sering membuat harapan kita wow, tetapi akhirnya kita bisa kecewa. Tetapi kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Allah berkata bahwa kita ada masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Anak-anak Tuhan tidak usah khawatir, tidak usah takut. Harapan kita hanya di dalam Yesus. Haleluya. Ayat yang terakhir saudara, mari kita membuka di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 sebagai ayat penutup sore hari ini. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yesus adalah sumber pengharapan kita. Amin. Yesus sumber pengharapan buat kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita akan diberikan sukacita oleh Tuhan. Kita akan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan sore hari ini, iman kita diteguhkan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap percaya dan menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita akan berdoa biar lewat firman Allah membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau selalu berharap kepada Dia. Haleluya. Mari kita berdoa ibu-ibu. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak hal yang kami hadapi. Ada begitu banyak keadaan situasi yang mungkin membuat kami sering putus asa. Sering kami kecewa. Mungkin Tuhan kami hilang pengharapan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini, Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami berpegang kepada janji-janji-Mu bahwa Engkau berkuasa di dalam hidup kami.
Engkau berkuasa untuk menolong hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami Tuhan, supaya semakin hari kami tetap menaruh harap kami kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh kaum wanita yang mengikuti acara ini Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tahu segala kerinduan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan jalan dalam hidup mereka. Biar kami Tuhan selalu tetap percaya kepada Engkau. Kami tahu hidup kami ada di dalam Engkau. Keberkatan-Mu menjadi bagian kami, menjadi bagian bagi seluruh kaum wanita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah Pelwa Tiberias Pare. Kami hanya menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah lewat ibadah sore hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya mau terus mengingatkan supaya biar kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Satu hal, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.